Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami mau terus katakan kami bangga punya Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang setia seperti Engkau. Sampai detik ini, sampai saat ini kami boleh ada, berdiri sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan hati yang bersyukur kami datang, sudah bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami rindu saat ini duduk diam diberkati firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi setiap kata kalimat hamba-Mu ini penuh kuasa, jadi berkat kekuatan bagi kami. Kami selalu percaya satu hal, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi pasti akan mengerjakan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kami. Maka semua yang hadir pulang dari tempat ini, semuanya pasti diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan, mari kita kasih tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali saudara. Selamat pagi, ada shalom. Lebih keras suara saya, ada shalom saudara. Saudara bersuka cita, diberkati Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Kita akan baca dari kitab Yohanes 15. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara, tema khotbah saya pada pagi hari ini boleh tolong ditampilkan. Kita akan berbicara tentang tinggal di dalam Kristus. Bilang amin dulu. Amin. Siapa di sini yang punya komitmen mau tinggal di dalam Kristus? Boleh angkat tangan saudara. Amin, kita bisa melihat apa yang kita lihat di depan sana saudara. Makanya hari ini kita harus belajar, kita akan belajar kenapa sih kita harus tinggal di dalam Kristus. Amin, pasti ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan, Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai ke-8 dengan suara yang keras. 2, 3, ya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan amin saudara. Saya percaya sekali, saya percaya banget bahwa firman ini, firman yang kita baca ini sudah familiar banget bagi saudara, betul ya? Udah nggak asing lagi bagi saudara. Sebenarnya kalau kita baca firman Tuhan ini saudara, perintah Tuhan itu apa sih? Perintah Tuhan itu cuma satu. Apa itu perintahnya? Kalau kita lihat kembali mulai dari ayat yang ke-4 saudara, firman Tuhan bilang apa? Tinggallah di dalam aku, betul? Kemudian ayat yang ke-5, Tuhan bilang apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Ayat yang ke-6 Tuhan bilang lagi apa? Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ke-7 dia ulang lagi sekali lagi. Dia bilang apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Jadi kalau saudara baca, saudara tahu inti daripada firman ini, perikop ini berbicara tentang apa? Tuhan mau ingatkan supaya kita tinggal di dalam Dia. Yang setuju boleh bilang amin. Amin. 4 kali diulang. Ayat yang ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Tuhan ingatkan, tinggal di dalam aku, kata Yesus. Amin saudara. Makanya Yesus menggunakan perumpamaan sebagai apa? Sebagai pokok anggur. Bilang sama saya pokok anggur. Saudara tahu apa itu pokok anggur? Pokok itu pohon, betul? Yesus menggunakan perumpamaan dirinya sebagai pokok anggur. Tuhan bilang kita adalah siapa? Kita adalah ranting-rantingnya. Betul saudara? Kemudian Tuhan bilang Bapa itu siapa? Allah itu di sorga adalah pengusahanya. Sebagai pemilik daripada saudara dan saya. Bilang amin dulu. Amin. Saudara harus tahu begini loh.
bahwa semua yang diperlukan dan dihasilkan oleh ranting, suplainya, persediaannya datangnya dari mana? Ini ada orang di sini? Semua yang dihasilkan oleh ranting, yang diperlukan oleh ranting, suplainya datang dari mana? Dari pokok, dari pohonnya, betul saudara? Semua yang diperlukan oleh ranting, semua suplai datangnya dari pokok. Amin. Ranting nggak bisa dipisahkan dari pokok, nggak bisa. Ranting itu mati tanpa pokok. Dia nggak bisa hidup tanpa pokok. Amin. Makanya penting ranting itu harus selalu melekat kepada pokok. Betul nggak saudara? Iya kan? Karena tanpa pokok ranting nggak bisa menghasilkan apa-apa. Makanya Tuhan Yesus tekankan kepada saudara dan saya dengar baik. Dia adalah pokok anggur. Kita adalah ranting-rantingnya. Tuhan mau kita tinggal di dalam Tuhan. Amin. Tuhan mau kita selalu melekat kepada Tuhan. Amin. Dan kita akan belajar dari firman yang kita baca ini. Saudara, ada 3 alasan yang saya pelajari. Kenapa sih Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam Tuhan. Amin. Ada 3 alasan kenapa kita harus tinggal di dalam Kristus. Siap diberkati Tuhan, saudara? Yang pertama, kita lihat ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Ini yang pertama. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang apa, saudara? Dikatakan begini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat baik-baik, Yesus bilang apa? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Buah berbicara tentang apa, saudara? Buah berbicara tentang hasil, betul? Bilang sama saya, hasil. Makanya yang pertama, kenapa kita harus tinggal di dalam Yesus? Tolong ditampilkan, supaya kita berbuah banyak atau berhasil. Yang setuju boleh bilang amin. Amin, saudara. Ini yang pertama. Yesus bilang, barang siapa tinggal di dalam aku, dia berbuah banyak. Buah berbicara tentang hasil. Kalau saudara hari ini hidupmu tinggal di dalam Tuhan, melekat kepada Tuhan, percayalah hasil. Bilang amin dulu. Amin, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dan saya harus tekankan kembali sama saudara, dengar baik, keberhasilan Kristen berbeda dengan keberhasilan dunia. Betul? Saudara jangan datang ke gereja bilang, apa-apaan Pak Pendeta, teman saya di luar gak kenal Tuhan, kayaknya bukan main. Dengar baik, keberhasilan Kristen tidak sama dengan keberhasilan dunia. Dunia mengukur keberhasilan dengan apa? Pencapaian. UUD, ujung-ujungnya betul? Semua diukur dari duit. Mantu yang paling berhasil, yang paling kaya dibilang yang paling berhasil. Anak yang paling kaya, punya properti banyak dibilang yang paling berhasil, betul? Padahal kita nggak tahu belakangnya seperti apa. Betul saudara? Dunia mengukur keberhasilan dari apa? Uang, dari pencapaian. Tapi di dalam kekristenan berbeda. Di dalam Tuhan, uang itu nomor kesekian. Amin saudara? Walaupun kita butuh uang, di dalam Tuhan, uang itu adalah bonus. Bilang sama saya, bonus. Dampak daripada apa yang kita lakukan. Yang setuju boleh bilang amin. Amin, itu dia. Di dalam Tuhan, uang itu bonus. Dampak daripada apa yang kita lakukan. Saudara tandai Yohanes itu, kita akan balik ke sana. Kita lihat sebentar 1 Timotius 6. Ayat yang ke-17. 1 Timotius 6 ayat yang ke-17, firman Tuhan bilang apa? Perhatikan baik-baik, dikatakan dengan jelas begini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti apa? Kekayaan. Melainkan berharap pada siapa? Pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Bilang sama saya, dalam kekayaan Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita untuk dinikmati. Ini penting banget. Kata kuncinya dinikmati. Yang penting dalam hidup ini adalah sebenarnya apa? Bisa menikmati, betul gak saudara? Ini penting. Amin. Jadi jangan hanya lihat yang di luarnya doang. Luarnya enak, dalamnya busuk. Buat apa lu? Gitu. Amin. Yang penting adalah sebenarnya dalam hidup ini adalah bisa
menikmati, punya uang banyak, punya segalanya, tapi sakit-sakitan, percuma. Betul saudara? Punya uang banyak, punya segala-galanya, nggak bisa menikmati, percuma. Saya ngomong begini, faktanya jelas. Saya ada kenal satu juragan kuliner. Kebetulan dia punya toko dekat dengan saya, saudara. Dia jualan, dulunya jualan gerobak, sekarang kayaknya bukan main. Dia punya toko banyak. Toko dia ada 1, 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah. Ada 5 toko. Satu toko harganya 3 miliar. Dia punya 5, harganya 15 M. Kemudian dia punya ruko, ada beberapa, bukan cuma situ. Itu cabang dia. Satu tempat itu ada 5 toko. Dia punya ruko lagi, kemudian dia punya rumah tingkat tinggi. Anaknya ada 2 perempuan, dua-duanya dikasih apartemen, kondominium, harganya 2,7 M satunya. Iya kan? Jadi saudara bisa hitung lah kira-kira asetnya berapa. Banyak. Tapi ketika ketemu, ngobrol. Waktu itu ngobrol kebetulan sama salah satu om di situ. Kemudian dia ngobrol dan saya dengar doang, saya nguping doang dengar gitu kan. Asik-asik aja, tetap jaga jarak pasti saudara ya. Kita nggak asik-asik, bro apa kabar lu gitu, enggak. Tetap jaga jarak. Saya cuma nguping dengar, dia bilang, Om sekarang udah enak ya hidupnya ya. Waduh tokonya banyak, semua ada di mana-mana. Ya kan, anak punya apartemen semua, mau apa juga udah ada. Tuh dia bilang apa? Hidup gua nggak enak. Lu liatnya doang enak. Tapi kalau gua suruh pilih, lebih baik gua hidup pada zaman dulu, waktu gua masih dagang pakai gerobak. Kenapa? Waktu itu gua masih sehat. Gua mau makan apa aja boleh. Gua mau ngapain aja bisa. Sekarang dia punya segalanya, tapi duduk di kursi roda. Kira-kira enak nggak? Diabetes tinggi, makan cuma bisa apa? Kentang doang rebus. Nggak bisa makan yang lain. Kira-kira hidupnya enak nggak? Saudara boleh lihat, lu punya duit banyak, nggak bisa menikmati, percuma. Yang setuju boleh bilang amin. Amin, walaupun sekali lagi saya bilang, kita butuh uang, betul? Yes, tapi itu adalah bonus. Di dalam Tuhan uang itu bonus. Dampak dari apa yang kita lakukan. Yang setuju boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Saudara punya uang banyak, punya segalanya. Rumah tangga nggak akur, percuma. Stres gak kira-kira? Stres. Saudara jangan pikir saudara keluar rumah enjoy situ dangdung enjoy di luar situ lu enak. Bukannya enak, beban masalah gak pernah hilang. Amin. Pulang ke rumah stres lagi dengan istri ngoceh. Rumah tangga gak pernah damai. Tekanan terus. Stres gak? Stres. Enjoy gak? Gak bisa enjoy. Percuma gak? Percuma. Betul? Kita gak tahu istri kita ngapain di luar sana. Ya saya ngomong sebagai fakta aja. Ini apa yang saya lihat saudara. Saya bukan ngomongin tentang siapa, ini fakta yang saya lihat. Dan saudara juga bisa melihat sendiri. Ada banyak orang di luar sana rumah tangga disuplai uang tanpa terbatas. Tapi apa yang terjadi? Mohon maaf, lihat sendiri apa yang terjadi di luar sana. Iya kan? Saya mau bilang, percuma. Ada banyak orang punya uang banyak, tapi nggak bisa punya hubungan baik dengan siapapun. Saya mau bilang, percuma. Punya uang banyak tapi hatinya busuk, hatinya jahat, percuma. Nggak ada ketenangan dalam hidup. Betul saudara? Betul. Makanya gini loh, keberhasilan Kristen itu bukan tentang uang. Jadi kalau saudara dengar keberhasilan, saudara bilang tinggal dalam Tuhan saya berhasil, duit, stop. Saudara salah. Jangan selalu berpikir tentang uang. Keberhasilan bukan tentang uang. Keberhasilan Kristen dilihat dari apa? Dari buahnya. Apa itu buahnya? Perubahan hidup saudara dan saya. Betul? Ini yang paling penting. Keberhasilan Kristen pasti ada perubahan hidup. Kita hanya bisa berbuah atau mengalami perubahan hidup kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Yang setuju boleh bilang amin. Dengan kekuatanmu engkau gak akan mampu. Dengan kehebatanmu engkau gak akan bisa. Ada banyak orang yang sorohani saudara. Ngerti tentang firman, baca firman, pahalanya sekian puluh tahun. Keluar sana nyelonong loh. Aduh. Saya kadang-kadang mau ketawa, betul. Saya jadi Kristen belum lama, 2005. Sampai sekarang, saya termasuk usianya masih cetek, masih rendah. Kekristenan saya masih dangkal. Tapi saya ketemu orang di luar sana yang ngaku-ngaku Kristen udah 30-40 tahun. Tapi ngomongin orang terus. Merasa ngerti tentang ayat firman Tuhan, tahu tentang firman. Tapi gak tinggal dalam Tuhan. Saya mau bilang, engkau gak bisa mengalami perubahan hidup. Tidak bisa mengalami keberhasilan. Yang setuju boleh bilang amin. Keberhasilan Kristen berbicara tentang buah.
Perubahan hidup. Dan perubahan hidup itu hanya bisa terjadi kalau kita tinggal di dalam Kristus. Amin. Kenapa? Waktu kita tinggal di dalam Tuhan, berpegang pada kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus akan memimpin kita berjalan dalam kebenaran. Ini fakta. Saudara boleh selidiki, boleh catat. Kalau saya salah tolong koreksi. Kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, Roh Kudus akan memimpin saudara berjalan di dalam kebenaran. Hanya Roh Kudus yang mampu lakukan itu. Bukan dengan mulut orang, omongan orang. Omongan orang akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Makanya hati-hati dengan mulutmu. Jangan suka menghakimi orang. Jangan suka memandang orang begini begitu, stop. Tinggal dalam kebenaran. Tinggal dalam Kristus. Roh Kudus akan pimpin kita berjalan dalam kebenaran. Amin. Yes. Dan kita pasti akan mengalami perubahan hidup. Ini dia. Ini keberhasilan yang kita terima ketika kita tinggal dalam Tuhan. Waktu kita berbuah, upahnya adalah apa yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan bagi kamu. Semua pasti akan membuahkan hasil. Walaupun adalah sulit, pasti sulit. Tinggal dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran nggak gampang. Kalau ada yang bilang gampang, omong kosong bilang dia. Siapa yang bilang gampang hidup benar? Siapa yang bilang gampang tinggal dalam Tuhan? Susahnya bukan main. Tapi pasti membuahkan hasil. Amin. Ini dia. Pasti membuahkan hasil, nggak gampang. Tapi kita harus berjuang. Makanya saudara bangga punya gembala hebat. Kenapa? Selalu bilang berjuang, kita berjuang. Selalu mengingatkan kita tentang berjuang, hidup benar, suci, pikiran, perkataan, perbuatan. Amin, berjuang, tinggal dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran. Roh Kudus pimpin kita berjalan dalam kebenaran. Amin, walaupun sulit, tapi pasti membuahkan hasil. Amin. Saudara saya kalau khotbah dalam dalam khotbah pemberkatan nikah, saya selalu, kalau saudara pernah dengar saya khotbah, saya nggak akan pernah berhenti. Selalu saya tutup dengan perkataan apa? Kalau mau rumah tangga baik, segala sesuatu harus dimulai dari diri kita sendiri. Itu pesan yang pasti saya sampaikan sampai selama saya masih hidup. Amin. Ini saya sampaikan. Kenapa? Karena saya mengalami ini, saudara. Saya selalu bilang, kalau rumah tangga kalian mau baik, segala sesuatu harus dimulai dari diri kita sendiri. Saya bilang begini, kamu nggak bisa mengharapkan pasanganmu berubah untuk kamu. Jangan pernah bilang, kamu harus berubah, nggak bisa. Itu harga mati. Yang harus berubah adalah lu sendiri. Nggak bisa merubah pasanganmu. Kita nggak bisa merubah orang lain, nggak bisa. Kita harus merubah diri kita sendiri. Alkitab yang bilang loh, dasar hidup suami istri. Suami dimenangkan oleh kelakuan istri yang saleh, betul? Ini berlaku dua arah. Bukan cuma suami doang dimenangkan, istri juga dimenangkan melalui kelakuan suami yang baik. Pasti. Gitu loh. Nah, teman saya ini satu kerjanya berantem terus rumah tangganya. Berantem terus. Kalau berantem itu kebun binatang semua datang ke rumah. Bisa bayangin nggak? Satu kebun binatang semua datang ke rumah. Ada embe, ada meong, semua datang. Ada guguk, semua ada. Ya, jadi bayangin rumahnya jadi kebun binatang, saudara. Bukan cuma itu, perkataan-perkataan yang di atasnya juga datang semua di situ. Iya kan? Di capture ke saya soalnya kasih lihat. Suami istri kalau berantem itu nggak karu-karuan. Nah, istrinya selalu capture aja, Bang. Pak Pendeta lihat nih, Pak, suami saya kalau berantem begini. Kalau berantem begini. Kebetulan suaminya ini pelayanan. Jadi saya bisa marahin dia. Saya bisa bilang, kenapa lu begitu? Saya bilang, lu udah pelayanan tapi lu nggak bisa kasih contoh yang baik. Kenapa lu begitu? Kenapa lu begini? Saya selalu tegur dia. Dia bilang begini, gua nggak mau tahu alasan lu, saya bilang. Kenapa? Karena saya tahu sendiri siapa dia, gitu loh. Saya bukan menghakimi dia, saya berani ngomong gini kenapa? Karena saya cukup dekat dengan dia. Dan saya tahu tentang apa yang dia lakukan, gitu loh. Jadi saya berani ngomong begini sama dia. Saya bilang begini, lu harus tahu, lu kalau mau rumah tangga baik, lu jangan rubah istri lu, saya bilang. Lu nggak bisa ngomong begini sama istri lu, harus begini, nggak bakal bisa. Lu harus berubah, saya bilang. Lu harus lakukan bagian lu, saya bilang begitu. Nggak bisa, saya bilang. Kamu harus berubah, maka istrimu akan dimenangkan. Dan berapa kali dia pelayanan sama saya. Dia dengar terus khotbah saya tentang ini. Pemberkatan nikah, dia ingat terus. Saya ngomong terus sampai lu bosen. Akhirnya apa yang terjadi? Dia lakukan itu. Sekarang saudara tahu gak, rumah tangganya baik banget. Nempel kayak perangko. Sampai lihatnya geli, saudara. Kadang-kadang gue lihat dia dulu. Dulu lu begitu, sekarang geli. Nempel terus kemana-mana berdua. So sweet. Iya kan? Terus saya tanya, kenapa lu kok bisa jadi begini, jadi baik? Dulu lu kayak kucing sama guguk. Berantem terus. Ya,
Sekarang nempel terus kemana-mana, so sweet. Anaknya udah 3. Ketahuan deh siapa. Ya kan? So sweet kenapa? Gue ikutin apa yang lu bilang kok. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Gue belajar lakukan firman Tuhan. Itu bukan saya ngomong, firman yang bilang. Amin. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita mengalah. Itu firman yang bilang, bukan Lukas Ferdi yang ngomong. Kalau saya ngomong jangan dengerin. Amin saudara. Dia lakukan firman Tuhan. Gampang gak saya tanya? Nggak gampang. Waduh gila gue pengen bentokin kepala ke tembok. Susah banget. Tapi dia berjuang. Sekarang rumah tangganya baik. Rumah tangganya rukun. Berkatnya mengalir. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Jadi yang pertama saudara kita belajar. Selama kita tinggal di dalam Tuhan. Selama kita tinggal di dalam Kristus dan lakukan bagian kita. Tuhan gak akan tinggal diam. Amin. Kita pasti akan berbuah. Pasti ada perubahan hidup. Menghasilkan buah. Pasti ada keberhasilan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Jadi yang pertama kita belajar kenapa kita harus tinggal di dalam Kristus. Supaya kita berbuah banyak atau berhasil. Yang kedua, coba kita lihat sama-sama di ayat yang ke-6. Apa yang firman Tuhan katakan di ayat yang ke-6. Kita balik Yohanes 15 tadi ayat yang ke-6. Firman Tuhan bilang apa? Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Siapa yang nggak mengerti ayat ini boleh angkat tangan saudara. Ini ayat saya rasa cukup keras dan jelas. Yesus bilang, yang tidak melakukan, yang tidak tinggal di dalam Tuhan, dibuang keluar seperti ranting yang kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi yang kedua catat baik. Kenapa kita harus tinggal di dalam Kristus? Supaya kita tidak binasa, alias selamat. Yang setuju boleh bilang amin. Amin. Barang siapa nggak tinggal di dalam Tuhan, dia dibuang keluar seperti ranting jadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dibuang, dicampakkan ke dalam api, dibakar. Amsyong lu angus. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita pasti selamat. Kita nggak akan pernah binasa. Saudara harus tahu di luar Yesus kita pasti binasa. Makanya Alkitab bilang dengan jelas keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Saya suka dengan satu analogi ini. Saudara pasti mungkin pernah dengar. Saudara kalau pernah pasti baca, share di WhatsApp grup atau gimana. Tapi ini bagus banget. Saya suka dengan satu ini. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara pernah dengar lagi nggak apa-apa. Gini. Saya pernah baca dia bilang begini, ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, dia berbicara kepada tanah, betul? Ketika Tuhan menciptakan ikan dan binatang laut, dia berbicara kepada air. Ketika Allah menciptakan manusia, dia berbicara kepada dirinya sendiri, betul gak? Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Nah saudara perhatikan baik-baik, tanaman kalau dipisahkan dari tanah, hidup atau mati? Mati. Air, bukan air. Ikan, kalau diangkat dari air, hidup atau mati? Mati, kecuali ikan duyung. Putri duyung masih hidup. Ikan kalau ditarik dari air, dia mati. Tanaman kalau dipisahkan dari tanah, dia mati. Demikian juga manusia, kalau dipisahkan dari Tuhan, pasti mati. Ini gak ada yang amin. Kayaknya marah sama saya. Amin. Tanaman kalau dicabut dari tanah dia mati. Ikan kalau ditarik dari air dia mati. Manusia kalau dipisahkan dari Tuhan dia pasti mati. Tanpa tanaman, tanah tetaplah tanah. Betul gak? Tanpa ikan, air tetap air. Tanpa manusia, Tuhan tetaplah Tuhan. Jadi sadar kita butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita. Ikan butuh air. Bukan air yang butuh ikan. Pohon butuh tanah, bukan tanah yang butuh pohon. Sampai di sini yang mengerti boleh bilang amin. Amin. Jadi ini jelas banget, saya suka banget dengan analogi ini. Kenapa? Saudara harus tahu tanpa Tuhan kita mati, kita nggak bisa dipisahkan dari Tuhan. Makanya saudara harus sadar bahwa kita ini butuh Tuhan. Makanya Yesus bilang apa? Kalau enggak tinggal di dalam Tuhan kita dibuang. Enggak berguna. Manusia tanpa Tuhan bukan apa-apa. Amin. Tanpa Tuhan kita nggak berguna, hanya tubuh doang. Betul saudara?
Cuma tubuh doang. Tubuh ini gak laku di surga. Ada yang masuk surga tubuhnya keangkat, ada gak? Ada? Gak ada. Tubuh ini tidak berguna. Makanya saudara harus tahu, kita butuh Tuhan. Kita perlu Yesus supaya selamat. Tanpa Tuhan semuanya akan mati. Amin saudara. Jangan bermegah di dalam daging. Hati-hati saudara. Ada banyak orang bermegah dalam daging. Sosok hebat. Tentang pencapaiannya. Tentang apa yang dia lakukan. Wah, show off tentang begini, begitu, begini. Bangga. Kedagingannya hebat, bangga. Saya mau bilang, daging itu gak laku di surga. Jangan bangga dengan pencapaian daging saudara. Jangan pernah bangga. Tapi berbahagialah dalam pencapaianmu akan Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara bisa lakukan itu, saudara orang hebat. Kita perlu Yesus setiap hari supaya kita selamat. Tanpa Tuhan semuanya pasti mati. Makanya kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan kasih. Setiap hari, saya selalu bilang setiap hari Tuhan kasih kita kesempatan yang baru. Betul atau betul? Iya kan? Hidup itu adalah kesempatan, opportunity, kairos, waktu. Tuhan kasih kesempatan yang baru untuk kita hidupi setiap hari dengan benar dan baik. Amin. Jangan sia-siakan. Yang harus kita lakukan adalah tetap dan terus tinggal di dalam Tuhan. Supaya apa? Ketika waktunya tiba, kita selamat. Karena hidup itu misteri, betul gak? Nggak ada yang tahu, hari ini masih jaya, hebat, besok game over. Tahu nggak lu kira-kira? Nggak tahu. Saya nggak nakut-nakutin saudara, tapi saya mau bilang gini loh, kita dalam Tuhan nggak usah takut. Kenapa? Karena selama kita tinggal dalam Tuhan, kita percaya Yesus, surga sudah pasti. Amin. Tapi yang harus saya ingatkan adalah selama saudara hidup, jangan sia-siakan kesempatan. Hari ini masih ada kesempatan nih. Masih ada kesempatan Tuhan kasih, jangan sia-siakan. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Amin. Bikin komitmen yang baru. Tuhan, saya mau tinggalkan yang salah. Saya nggak mau main-main lagi dengan hidup saya. Saya mau tinggal dalam Tuhan. Amin. Barang siapa mengaku dosa, dia akan diampuni segala pelanggarannya. Dia akan disucikan oleh kuasa darah Yesus. Bilang amin dulu. Amin. Lakukan bagianmu dengan benar. Tuhan lakukan bagian dia dengan setia. Yang kedua, kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Supaya kita tidak binasa, kita selamat, kumpul di surga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, coba kita lihat sama-sama di ayat yang ke-7. Saya undang teman-teman pemusik. Yang ketiga, yang terakhir saudara, kenapa kita harus tinggal di dalam Kristus? Ayat yang ke-7 firman Tuhan bilang apa? Dikatakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, lihat, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan, amin saudara. Jadi yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Jawabannya adalah supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Bilang amin dulu. Amin. Yesus berani bilang dengan jelas. Kenapa Yesus bilang begini? Minta apa saja, Tuhan bilang. Bukan sesuatu tertentu. Bukan. Tuhan bilang minta apa saja yang kamu kehendaki. Kamu akan menerimanya. Kenapa Tuhan berani ngomong begitu? Karena Tuhan tahu, gini loh. Kalau orang tinggal di dalam Tuhan dan mengerti firman, dia nggak akan minta sesuatu atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Betul? Saya ulang sekali lagi, mungkin saudara nggak nangkap ngomongan saya. Kenapa Tuhan berani ngomong begitu? Minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Kenapa? Karena orang yang tinggal di dalam Kristus, orang yang mengerti firman Tuhan, tidak akan minta sesuatu atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Makanya Tuhan berani jamin, lo minta gua kasih, kata Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Selama kau tinggal dalam Tuhan, kau ngerti firman, kau gak akan main-main. Gak akan minta yang neko-neko sama Tuhan, gak akan melakukan sesuatu yang melanggar kok. Iya kan? Nah, ini dia yang seringkali membuat doa kita gak dijawab. Kenapa? Karena kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kita gak mengerti apa yang Tuhan mau. Kita gak tahu, kita gak melakukan bagian kita dengan benar. Yang setuju boleh bilang amin. Ini jelas. Makanya seringkali kita berdoa, kita gak terima apa-apa. Kenapa? Itu dia alasannya. Karena saudara tidak mengerti tentang kebenaran firman. Saudara tidak minta sesuai firman. Saudara tidak tinggal di dalam Tuhan, makanya saudara gak paham. Tapi kalau saudara tinggal dalam Tuhan, saudara pasti akan mengerti apa yang Tuhan mau. Gak akan minta sesuai dengan yang saudara mau. Saudara gak akan melakukan yang melanggar firman. Doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sedikit lagi, sedikit lagi.
Saya jabarkan buat saudara, apa yang membuat doa-doa kita nggak dijawab oleh Tuhan? Contohnya begini, dosa, betul? Betul nggak? Ini nggak ada yang setuju. Bukan saya ngomong, firman Tuhan yang bilang, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Betul? Ini yang pertama. Makanya orang kalau tidak tinggal di dalam Tuhan dia nggak mengerti. Waktu saudara tinggal dalam Tuhan, lakukan kebenaran, doa-doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Pak Aryaji selalu bilang, saya ingat terus sampai sekarang, Pak Aryaji bilang begini, kalau you hidup benar, surga nggak punya alasan menolak doa-doa you. Ini statement yang powerful, saudara. Saudara boleh buktikan sendiri. Kalau kita hidup benar, kita tinggal di dalam Tuhan, surga nggak punya alasan menolak doa kita. Nggak punya alasan. Karena kita tahu tentang kebenaran, kita melakukan bagian kita dengan benar. Tinggal Tuhan yang lakukan bagian dia dengan setia. Katakan amin. Amin, saudara. Yang kedua, kenapa doa kita nggak dijawab? Kenapa? Karena kita ragu-ragu atau bimbang, betul nggak? Betul. Firman Tuhan bilang, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Hanya orang yang tinggal di dalam Tuhan yang punya iman yang powerful. Kalau saudara nggak tinggal dalam Tuhan, saudara minta sama Tuhan, mulut minta, tapi hatinya jauh. Apa mungkin? Apa bisa? Aduh, ya kan? Sedikit adu aja, Tuhan bilang bye-bye. Buktikan kalau nggak percaya. Buktikan kalau nggak percaya. Sedikit aja aduh, sedikit aja rasanya kurang percaya, saudara nggak akan terima jawaban doa. Tapi kalau hari ini saudara tinggal dalam Tuhan, imanmu pasti akan bertumbuh. Saudara baca firman, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, betul? Punya keyakinan yang teguh, doamu pasti dijawab oleh Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa doa kita nggak dijawab oleh Tuhan? Kenapa? Karena kita terlalu memaksakan kehendak sama Tuhan, betul nggak saudara? Iya kan? Dosa, kemudian yang tadi yang kedua apa? Ragu dan bimbang. Yang ketiga, memaksakan kehendak. Padahal firman Tuhan bilang, sebab rancanganku bukan rancanganmu. Betul saudara, jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kita bilang, Tuhan saya maunya yang ini. Kenapa Tuhan gak kasih yang ini? Kok bisa sih Tuhan dia? Kenapa? Sekali saudara mempertanyakan kenapa, saudara tahu kelanjutannya seperti apa. Gitu. Betul? Nah, firman Tuhan juga bilang, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan apa? Hawa nafsumu. Kadang-kadang kita lupa berdoa. Hawa nafsu kita yang kita puaskan, kedagingan kita. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya saya harus bilang begini loh. Orang kalau tinggal di dalam Tuhan, catat baik sekali lagi. Orang kalau tinggal dalam Tuhan, orang kalau mengerti kebenaran firman Tuhan, dia gak akan minta yang macam-macam sama Tuhan. Amin. Dia tahu kebenaran. Dia tidak akan meminta yang macam-macam sama Tuhan. Dia tidak akan melakukan yang tidak sesuai dengan firman. Makanya yang terakhir gini loh, saya pesan sekali lagi. Saudara harus bersyukur ada di Tiberias. Kenapa? Tiberias satu-satunya gereja pewahyuan yang diperintahkan Tuhan, kembalikan kuasa, perjamuan kudus dan minyak urapan. Betul? Amin. Kita harus rajin perjamuan. Ini firman saudara. Kita harus rajin perjamuan. Kenapa? Supaya Alkitab bilang kita mengingat akan aku. Kata Tuhan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara harus rajin perjamuan supaya saudara mengingat karya Tuhan, kayak Kristus di atas kayu salib. Sehingga apa? Waktu saudara angkat ini darah Yesus, saudara ingat pengorbanan Tuhan. Saudara gak main-main lagi dengan hidupmu. Amin. Saudara mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Saudara rajin perjamuan kudus supaya apa? Ketika saudara mengangkat perjamuan ini, saudara ingat akan karya Tuhan. Dia menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Sehingga kita gak ragu lagi. Betul? Ya kan, dia udah korbankan. Saudara gak ragu lagi, saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti pulihkan saya. Bahwa Yesus bilang semuanya sudah selesai. Saudara angkat perjamuan ini. Saudara ingat karya Tuhan di atas kayu salib. Kalau nyawanya aja dia kasih bagi kita, apalagi yang gak mungkin bagi Tuhan. Betul saudara? Kita hanya perlu mengikuti apa? Mengikuti aturan mainnya Tuhan. Bilang sama saya, aturan main. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bukan waktu kita, bukan jalan kita, bukan rancangan kita. Sampai di sini yang mengerti boleh bilang amin. Amin.
Makanya kita harus berserah sama Tuhan. Ikutin aturan mainnya Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, mengerti tentang firman, orang-orang seperti ini, Tuhan Yesus sendiri yang jamin. Mintalah apa saja, maka kamu pasti akan menerimanya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita tutup Alkitab kita sama-sama saudara. Kita boleh bangkit berdiri. Kita mau datang sama Tuhan. Kita naikkan pujian kita di dalam Tuhan tuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Mari saudara, buka hatimu, bilang sama Tuhan, hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Angkat tangan saudara dua-dua, bilang sama Tuhan, oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Biarkan musik memuji Tuhan. Oh Yesus, oh Tuhan, kami rindu Tuhan samamu. Oh Yesus, terpujilah Engkau. Haleluya. Ku ingin selalu amin menikmati hadiratmu, tinggal dalam hidupku Tuhan. Amin. Biarkan musik memuji Tuhan. Saudara boleh taruh tangan kiri saudara di dada. Angkat tangan kanan saudara pagi hari yang baik ini. Ambil waktu datang sama Tuhan. Hari ini kita belajar tentang perintah Tuhan yang jelas. Tuhan bilang, tinggallah di dalam aku. Yesus adalah pokok anggur. Kita adalah ranting. Ranting gak bisa hidup tanpa pokok. Ranting dicabut dari pokok pasti mati. Makanya kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Kita belajar hari ini kenapa Tuhan bilang tinggal di dalam aku. Ada 3 alasan yang jelas.
Yang pertama kita belajar kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Supaya kita bisa berbuah banyak atau berhasil dalam hidup kita. Keberhasilan Kristen bukan berbicara tentang uang, bukan berbicara tentang pencapaianmu dalam dunia, tapi keberhasilan Kristen berbicara tentang perubahan hidup saudara. Uang itu hanyalah bonus, dampak dari apa yang kita lakukan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, Roh Kudus akan memimpin kita berjalan di dalam kebenaran. Selama saudara tinggal dalam Tuhan, hidup benar, saudara akan melihat kemenangan-kemenangan terjadi dalam hidupmu. Mari saudara boleh doa sama Tuhan, apapun keadaanmu hari ini. Ini masih momen yang baru saudara. Tuhan, aku mau hidup benar. Aku mau tinggal dalam Tuhan. Aku mau tinggalkan yang gak berkenan sama Tuhan. Lakukan itu. Tuhan pasti lakukan bagian dia. Yang kedua, kenapa Yesus bilang tinggal di dalam aku? Kenapa Tuhan mau kita tinggal di dalam dia? Supaya kita tidak binasa atau selamat. Yesus bilang dengan jelas, kalau tidak tinggal di dalam aku, kamu dibuang keluar. Sama seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dicampakkan ke dalam api, binasa. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Jadi Kristen jangan Kristen yang biasa-biasa saja. Tapi Kristen yang mau sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Kenapa kita harus sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan? Karena hidup misteri. Kita nggak tahu kapan game over, kita nggak tahu kapan selesai. Semua itu misteri. Makanya hari ini mari tinggal di dalam Tuhan. Selama ada kesempatan yang Tuhan kasih, tinggallah di dalam Tuhan. Supaya ketika waktunya tiba, kita selamat. Kita kumpul di dalam kerajaan surga. Yang ketiga, kenapa Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia? Supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Yesus bilang begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tuhan bilang minta apa saja. Karena Tuhan tahu kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita melakukan firman, kita gak akan minta yang macam-macam sama Tuhan. Kita gak akan melakukan apapun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya Tuhan berani jaminkan, kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, lakukan bagianmu dengan benar. Dia pasti lakukan bagian dia dengan setia. Mari saudara masing-masing doa sama Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, bawa sama Tuhan. Bawa seluruh keberadaanmu sama Tuhan. Bawa seluruh keberadaanmu sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, gak usah tengok kanan kiri, cukup engkau dan Tuhan yang tahu. Hari ini nikmati segala kemurahan Tuhan, segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih, punya Tuhan yang hebat seperti engkau. Sungguh kami bangga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tanganmu dua-dua kembali di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Lebih sungguh lagi bilang, ku ingin selalu, ku ingin selalu menikmati hadiratmu, biarkan rohmu Tuhan Mari kita kasih tepuk tangan kita, sorak-sorai kita yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Oh.